Ya, shalom untuk kita semua. Saya Alan Hertzkolong dengan NIM 1952141029. Saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia di mana dengan topik mengikis budaya korupsi. Seperti yang kita tahu bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan individu yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Mengikis budaya korupsi. Diakui atau tidak diakui, budaya korupsi sudah membudaya dalam tata kelola pemerintahan kita, bahkan sudah membudaya di tengah-tengah sebagian masyarakat, sehingga untuk mengikisnya memang diperlukan upaya yang sangat ekstra dan kesungguhan yang luar biasa. Dalam mengikis korupsi dimulai dengan hal-hal kecil, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Seperti mengajarkan tentang nilai moral yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Karena di negeri kita ini yang indeks korupsinya tinggi, maka yang menderita adalah rakyat jelata. Karena hak-hak sebagai warga negara dimakan oleh kerakusan para pejabat. Maka dari itulah akhirnya sebuah dampak korupsi bagi masyarakat ini. Contohnya pelayanan publik dan jasa yang makin mahal, pengentasan kemiskinan yang lamban, akses yang makin terbatas untuk masyarakat miskin, angka kriminalitas meningkat, dan demoralisasi masyarakat tidak punya rasa percaya pada pemerintah, makin individual dan mementingkan diri sendiri. Ini beberapa dampak dari korupsi untuk masyarakat. Sikap moralitas. Maka sikap moralitas dalam mengikis budaya korupsi adalah menjunjung nilai-nilai kejujuran dan hal itu yang menjadi modal awal kita. Bisa kita ambil bahwa nilai kejujuran itu bisa diterapkan pada nilai-nilai anti korupsi yang harus kita miliki. Adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Itulah sikap moralitas untuk mengikis budaya korupsi. Korupsi dan modernisasi. Bahwa di Indonesia, menurut salah satu pengamat korupsi, Sudarsono, bahwa salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah korupsi sebagai way of life atau jalan hidup dari banyak orang. Mengapa korupsi itu secara diam-diam ditolerir bukan oleh penguasa tetapi oleh masyarakat kita sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat anti korupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi anti korupsi, maka korupsi sesungguhnya tidak akan dikenal. Hal tersebut senada dengan pendapat salah satu guru besar yaitu Syed Hussein Alatas bahwa mayoritas rakyat tidak melakukan korupsi seharusnya berpartisipasi dalam melakukan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh minoritas. Karena korupsi itu hanya oleh minoritas dan bukan mayoritas. Sedangkan menurut guru besar juga ini,
Huntington yang menurut bahwa korupsi disebabkan pula oleh budaya modernisasi. Nah, dari bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat. Dari jawaban Huntington tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, satu, modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat. Kedua, modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Tiga, modernisasi merangsang korupsi karena perubahan yang diakibatkan dalam bidang kegiatan politik. Sini ada semangat anti korupsi. Bahwa semangat perlawanan terhadap korupsi merupakan langkah awal yang harus dimiliki masyarakat dalam memberantas korupsi. Karena korupsi merupakan perbuatan amoral, menyengsarakan rakyat, merusak tata nilai kehidupan bangsa, dan di Indonesia seakan-akan mudah budaya sejak dulu kala sebelum dan sesudah kemerdekaan, sejak penjajahan di Orde Lama, Orde Baru, hingga berlanjut sampai era reformasi, bahwa budaya yang sangat kental pada korupsi ini mulai dari dahulu kala sampai sekarang masih saja dipakai dan tidak ditolerir karena sudah dianggap biasa. Karena perbuatan korupsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Ini seringkali tidak mampu menghindar karena perbuatan korupsi sudah semacam sistem yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu, kecuali orang yang bersangkutan berupa faktor politik. Faktor internal ini merupakan penyebab terjadinya korupsi yang datangnya dari diri sendiri atau si pelaku. Itu ketika seorang menduduki suatu jabatan, dirinya berpikir secara materialistik, konsumtif, serta ingin cepat meraih kekayaan atau mencari uang dengan cara yang instan. Maka dari itu, kembali lagi ke semangat anti korupsi kita dengan menjunjung nilai-nilai yang tinggi. Seperti tadi kami bahas, adil ini, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan lain-lainnya. Maka akhir kata dari saya, katakan stop korupsi. Itulah presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan shalom.